Oke, halo semuanya. Balik lagi ke podcast White Birds Academy. Sekarang gue nggak sendiri lagi. Seperti Hey. biasa, gue selalu ada tamu di podcast ini. Di sebelah kiri gue sudah ada ilustrator handal, asik. Ilustrator yang paling keren yang pernah gue kenal, asik. Biasanya mungkin kalian kenalnya atas nama yang Pave ya, bener ya? Gue salah di poster soalnya. Yang Pave, tapi gue biasa panggilnya Rizka. Coba say halo Rizka ke orang-orang. Apa kabar? Silakan perkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Rizka. Mungkin kan lebih kenal aku yang tadi Kak Yurian bilang yang PF ya di Instagram. Wih, Aku sekarang adalah ilustrator di sebuah studio yang bernama Polar Engine. Aku sendiri di bidang ini yang mungkin sudah kurang lebih 11 tahun ya. Ya, 11 tahun ini ya. tahun. Oh, udah 11 tahun. Ya, Udah aku dari dulu. senior. Iya, enggak, maksudnya ya udah 11 tahun. Terus ya sekarang aku juga lagi sibuk ya. Sibuk aku adalah bekerja di studio dan aku juga mengerjakan freelance-freelance dari klien personal dan klien-klien lain. Hmm. Lalu aku juga mengajar di sekolahku sendiri yang bernama Deang Pep Academy. Wih, Gitu. Salam kenal semuanya. wah, penuh banget nih kayaknya. Udah iya studio iya, freelance iya. Apalagi ngajar iya, wih. Bagi waktunya gimana tuh, Riz? Waduh. Bagi waktu ya sih sebenarnya kita ngomongin priority gitu dulu ya. Jadi kalau Hmm, aku sendiri tuh aku punya goals ya Kak. Jadi misalnya kayak hmm, kalau kemarin waktu aku nggak ada studio, waktu aku belum kerja studio, hmm, kan pekerjaan aku ya cuman di mengajar sama freelance kayak gitu. Nah, hmm, priority aku adalah kayak, oh, aku pengen ini, pengen kayak memperbagus sekolah aku gitu. Ya aku kan hmm, fokus ya ke sana dulu. hmm, Freelance itu jadi sampingan. hmm, Jadi kayak pokoknya apapun yang aku lakukan, aku akan kasih priority waktu aku ke situ gitu. hmm, Nah, kalau sekarang kayak aku kan sekarang udah masuk ke studio nih kayak oh mumpung lagi di sini kayaknya aku harus memper dalam ilmu nih, mumpung lagi ada teman-teman yang benar-benar ngedukung perkembangan aku di sini gitu kan. Agak sayang kalau misalnya aku tuh kayak mencar kemana-mana gitu kan. Jadi ya aku hmm, prioritaskan ke sini dulu gitu. Nah, hmm. jadi untuk yang kedua yang tadi ya aku samping-sampingkan gitu. Jadi kayak atur-aturnya kayak sesuai dengan kepentingan gitu. Nah, Widih. kayak gitu. Jadi kita aku juga manusia jika nggak bisa 24 jam bisa ngerjain semua. Itu itu nggak bisa saya. Aku bukan Naruto yang bisa kage buncin no jutsu gitu kayak. Iya. Kayaknya semua artis pengen bikin cloning diri sendiri gitu. Yang satu ngerjain freelance, yang satu ngerjain studio, yang satu ngajar. Kayaknya enak gitu ya. Iya. Tapi kayaknya ada yang bisa, Kak. Ada. Ada. Ini Wih, namanya kepala studio, Kak. betul. Iya sih. Wah, mereka mereka another level lah. Iya. Waduh. Di Polar Engine nih, Rizka boleh cerita-cerita dikit nggak ngapain aja di Polar Engine sebagai ilustrator di sana nih? Boleh. Kalau aku sekarang masih ini aku baru masuk dan aku masih junior di sini. Hmm, Pekerjaan aku tuh lebih ya sebenarnya gambar aja sih. Gambar. hmm, Mengerjakan kerjaan-kerjaan yang ada di situ yang dari klien. Biasanya klien kita tuh game ya. hmm, Jadi kayak setiap bulan tuh ya pasti ada kerjaan-kerjaan baru kayak gitu. Jadi kita pilih kita mau kerjaan-kerjaan apa, hmm, terus kalau misalnya ternyata ada yang kurang pasti akan di-feedback sama art direkturnya gitu. Entah hmm, di-feedback atau entah di PO gitu dan kita harus mampu untuk mengikuti feedback kayak gitu. hmm. Dan mungkin kalau kita di PO gitu kan kita harus mampu mengikuti style orang lain kayak gitu. Itu juga Oh, sebenarnya kalau kita punya kerjaan-kerjaan klien kan pasti klien juga ada yang punya style-style sendiri gitu kan. ya, Nah, kita ya. juga harus bisa ngikutin style-style mereka kayak gitu. Jadi Ah, ya mungkin kerjaan gambar tapi menurut aku ini next level sih gitu. hmm, Iya karena kita udah nggak gambar kayak oh ini style gue gitu enggak gitu lagi. iya, udah nggak bisa Iya, lagi ya kalau udah kerja ya. nggak Udah harus gitu. ngikutin klien banget sih. Iya sih, Iya, sama gue ngikutin juga. klien dan ngikutin art director. Kalau nggak sesuai ya, kayaknya harus bikin ulang. Gitu kayak, iya nggak apa-apa kok, iya kok, ya kok nggak kuat. Iya, wah.
Tapi gimana nih rasa-rasanya pas pertama masuk studio, agak kaget nggak atau happy lah gitu pas masuk Oh, studio? aku senang banget sih karena ini kan studio pertama aku dan kerjaan pertama aku juga sih yang full time. Hmm. Kayak aku ngerasa kayak di rumah. Gimana tuh, gimana tuh? Jadi orang-orangnya tuh bener-bener ramah. Kayak aku ngerasa udah kayak kenal lama gitu. Mungkin Hmm. ya mungkin karena aku juga anaknya suka bergaul gitu kan. Jadi kayak Hmm. langsung berbaurnya cepat gitu dan Hmm. nyaman, enak gitu. Kayak Hmm. kita kayak kerja di rumah gitu kan. Kayak kerja di rumah gitu rasanya kayak enak gitu. Hmm. Dan kan bedanya di sini kita punya teman-teman yang jago-jago gitu tuh kayak bisa ngajarin, bisa ngasih tahu, bisa ngarahin, bisa apa ya, ngebawa ke tempat yang lebih depan gitu. Jadi kayak aku senang gitu kayak di rumah tapi ya ada senior-senior aja gitu. Ya. Kayak gitu. Tapi WFH apa WFO kok di Power Engine? WFO di kantor. Di kantor Ah. tuh rasanya kayak rumah aja buat aku gitu. Makanya aku udah kemarin sempat kecelakaan ya Kak. Wah, Terus tuh serius? kayak Hmm. nggak bisa masuk kantor gitu kan. Hmm. Nggak bisa kerja, nggak bisa apa gitu. Hmm. Aku tuh kayak sembuh, motivasi sembuhnya tuh kayak aku mau balik ke kantor. Widih. Jadi kasih banget Anda dengan kantor. Kantornya tuh enak banget Kak. Iya sih. Seru, seru banget. Iya, iya, iya. Iya sih, Iya. beda sama gue yang apa ya? Mungkin kalau di kantor enak kali ya, soalnya bisa ketemu orang, terus lihat kerjaan orang lagi ngapain gitu. Sedangkan gue kan Betul. sistemnya WFH nih, jadi nggak pernah nih gue ketemu sama teman-teman kantor nih. Jadi kayak komunikasinya tuh agak sulit, tapi masih fun lah gitu, masih bisa komunikasi lah gitu. Cuman Discord biasanya kalau WFH ya. kalau kita pakainya kebetulan di Discord ya, jadi ya komunikasinya di situ aja gitu. Iya. Kalau mau ketemuan susah banget gitu. Tapi kalau mungkin kalau Rizka WFO gini kan jadi gampang gitu ketemu teman-teman juga gitu. Mungkin sering jalan-jalan juga mungkin sama teman-teman kantor. Ya, biasanya kita kalau pulang kantor itu tuh makan bareng gitu. Kalau di Uh, kantor tuh kan kebetulan di bagian kita kan di office ya. Jadi bagian hmm, bawah tuh kayak ada yang jual-jual kayak Indomaret atau kayak kopi-kopi gitu. Kayak hmm, eh kopi yuk, kopi gitu ya ke bawah kita ngopi dulu gitu. iya. Kayak gitu biasanya. Jadi ya hangout juga. Kadang aku sama teman cewek aku ada satu tuh di kantor. Kita nail art bareng, bikin kuku kayak gitu. Jadi Waduh. iya, ya paling sering sih kalau jalan sih makan. Sama kayak Hmm, tadi kan aku kan baru dari ini dari gathering Meet Jakarta hmm, Meet namanya gitu kan. Nah, itu aku hmm. bareng sama teman aku dua gitu. Gitu. Ah, ih seru ya. Ya, seru 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 banget, seru. Biasanya kalau apa aktivitas Rizka nih dari pagi sampai ngantor sampai pulang tuh kayak gimana aja nih sebagai ilustrator di sana? Random sih, Kak. Random, oke. Nah, tadi ingat lagi aku kan kesibukannya kan kayak tutup gitu kan. Jadi kayak tergantung prioritasnya kayak gimana. Tapi kalau yang sering mungkin gini, aku Hmm, bangun jam 8. Terus hmm, kayak langsung mandi, langsung persiapin bekal gitu kan. Aku hmm, sini masak gitu. Terus tuh ke kantor, hmm, nyampe, terus tuh ya ngobrol-ngobrol bentar, tanyain ada hari ini apa, biasa gitu kan. Pagi-pagi tuh bisa ngobrolin kayak ada gambar baru apa gitu. Terus tuh kayak ada project baru apa kayak gitu. Terus ya, kayak ngomongin apa yang lagi ingin, ngomongin anime juga gitu, ngomongin kopi anime. apa Gojo tujuh satu gitu kayak gitu, ada kayak obrolan-obrolan kayak gitu, ngomongin game gitu kan pagi-pagi. Terus kalau udah tuh gambar, terus siangnya Hmm, kita makan, ada yang hmm. main game juga, kita main Wild Rift, main Monster Hunter. Oh, Iya, iya kan asik ya. istirahat boleh, ada yang Hmm, main Tekken gitu kan, terus kayak balik kerja lagi gitu. Oh yang siang tuh kita beli kopi, itu juga beli kopi, terus kayak hmm. pulang kerja. Nah, kalau misalnya kerjaannya tuh kayak lagi deadline, kita tuh bisa bolos. Aku tuh pernah bolos Oh, sampai jam 2 gitu kan. jam 2. Nah, jam 2 Wow. subuh itu. Ya pernah, Wah. tapi jarang. Tapi Hmm, sekarang karena aku udah deket rumahnya, jadi ya, langsung pulang aja gitu. ya. Jadi lanjut di rumah. Nah, em, tapi pulang jam 6 gitu kan, bisa jam 6 atau jam 7 pulang. Hmm. Kadang kita nge-gym tuh,
Wow. nge-gym bareng gitu kan. Kadang kalau nggak nge-gym ya kita pulang langsung, aku langsung pulang mandi, makan, ngajar. Kalau nggak ngajar aku freelance. Hmm. Nah, kalau nggak freelance lanjutin kerjaan kantor tadi. Nah, Wih. habis itu ya tidur. Tidur tuh kadang jam 10, kadang jam Wah. 11, kadang Oh. jam 2, kadang Waduh, jam jam 4. Ngapain iya, jam 4 loh? ya ya kerjaan. Nah, aku merasa aku apa ya, aku merasa aku kayak masih banyak kurang gitu loh, Kak. Jadi Ya, kayak ya. memang kalau misalnya orang kerja sampai malam tuh katanya ya, Kak, katanya tuh belum mampu gitu. Jadi ya harus harus bekerja lebih kuat, lebih keras gitu. Jadi udah. Iya. Ya, itu udah standar kehidupan artis ya. Konsep artis juga, waduh, Iya gue sih, iya sih. inget banget gue dulu zaman-zamannya nginep di kantor tuh. Wah, gila sih. Tapi seru kan maksudnya pekerjaannya. Walaupun emang berat, kita maksudnya masih have fun gitu lah. Ya nggak sih? Apalagi Banget. kalau udah masuk ke dream job gitu. Iya. Yang kita dream job ya kan, yang kita Iya. pengenin gitu, terus tiba-tiba udah masuk, ya fun aja gitu meskipun ya kita harus lembur, meskipun emang susah. Ya nggak sih? Iya, betul banget, betul banget. Setuju. Ngomong-ngomongin kerjaan nih, kemarin gue sempet live di Discord. Gue adain event live drawing nih, sekalian Q&A sama free feedback juga. Terus kayak masih banyak loh yang bingung gitu, apa bedanya konsep artis sama ilustrator tuh apa gitu. Jadi kayak Wow. kayak kayak sebenarnya itu dua hal yang berbeda gitu ya. Menurut gue ya, menurut gue itu dua hal yang berbeda tapi sama juga di beberapa aspek gitu. Hmm. Mungkin kalau dari konsep artis kan kita tuh nggak gambar. Percaya nggak percaya, konsep artis tuh kita nggak gambar gitu ya kan. Nyepil Jadi foto, enggak. waduh. Iya, jadi apa ya, kalau konsep artis tuh kerjanya lebih ke mencari ide gitu, mencari visual, terus kita ya itu mencari ide itu gitu, entah itu gambar, entah itu 3D, entah itu foto apalah gitu. Jadi ya ya gitu, jadi kita deliver tuh sebenarnya adalah ide gitu. Terus kalau misalkan ilustrasi sendiri, menurut Rizka tuh kayak gimana pekerjaannya? Kalau untuk ilustrasi sendiri lebih merealisasikan ide-idenya sih, Kak. Gitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau aku juga pernah belajar di Wetbrush ya gitu kan. Jadi kan Oh, aku di anak aku anak Kak Yurian guys gitu. Nah, jadi aku belajar juga soal konsep art kayak gitu ya. Konsep art hmm. itu sendiri kayak yang Kakak bilang memang lebih kayak ini kali ya, raffnya gitu, kayak Hmm. ide-ide cara berpikirnya gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Nah, dan untuk bisa merealisasikan si ide-ide itu ya, Hmm. untuk mengeksekusi ide-ide ini supaya terlihat menarik dan keren, disitulah kita butuh ilustrasi. Nah, Hmm. jadi menurut aku tuh ilustrasi itu adalah cara untuk ini sih, untuk menyajikan ide-ide Ah. kita ke orang-orang kayak gitu, supaya orang-orang lebih paham atau orang-orang bisa lebih mengerti soal konsep tadi gitu kan, dan Hmm. orang-orang bisa kayak langsung menyukai karena kan bentuknya sangat menarik gitu. Hmm. Hmm. Gitu, render sangat sangat benar-benar detail gitu kan, dibentuk sedemikian rupa, dikomposisikan semacam macam-macamnya gitu kan, dan Hmm. storytellingnya juga ditaruh ke situ supaya gambarnya menarik dan supaya konsepnya bisa dijual. Nah di situ Hmm. menurut aku Wih. itu Ya, ya. yang kata renderingnya itu menarik juga nih. Soalnya kayak di konsep art itu kan, ya tadi kita nggak jual gambarnya ya kan. Jadi kita Mm-mm. basically sketsa aja tuh udah bisa langsung deliver gitu lah. Nah kalau di ilustrasi sendiri kan kayaknya nggak mungkin banget ya sketsa terus kayak ini hasilnya gitu. Kecuali mungkin 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 ya, gue nggak tahu nih. Mungkin emang ada si tujuannya ilustrasinya emang mau sketchy gitu mungkin. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada loh Kak, ada. Ada Jadi ya. kan tadi kan aku kan udah bilang kayak ada klien kita ada banyak gitu kan, ada Ah. yang dari game, dan aku sendiri juga punya klien personal gitu kan, dan lain-lain Hmm. kayak gitu. Jadi sebenarnya gini, kita ketika bikin gambar itu kita tuh ngikutin maunya klien gitu ya, namanya kita Hmm. profesional kan ya. Hmm. Nah kadang tuh klien kebutuhannya tuh beda-beda, ada yang Hmm. kebutuhannya tadi ya kayak, oh kalian harus ngikutin style IP kita style gini gini gini, ini ikutin guideline-nya, dah kita ikutin.
kan, Mhm. misalkan mereka mau kayak gitu. Ada yang lainnya kayak, aku suka style kamu, bikin gambar kayak gini aja ya, ya gambar oci aku ya kayak gini. Nah ada kayak gitu kan. Mhm. Terus kayak ada juga yang kliennya tuh kayak, aku butuh yang sketchy ya, yang ada bentuknya tuh kayak ada ink ala-ala Cina gitu nih, yang ada ya Wah. keren-keren splatter-splatternya atau apa kayak gitu kan. Iya, Nah iya, kayak iya. gitu. Warnanya itu putih Ah, doang gitu. Dia butuhnya kayak gitu karena menurut dia tuh artistiknya artistiknya. bagus gitu kan. Mhm. Dan yang lain-lain. Jadi pada akhirnya kita ngikutin kemauan mereka aja. Mhm. Tapi kan itu kan kalau dari pengalaman aku yang sering nge-handle personal klien ya. Ya, Nah, heeh. kalau untuk yang di industri itu mungkin ada juga kayak kebutuhan misalnya kayak buat game atau buat anime atau apa kayak Mhm. gitu. Kayak lagi butuh style yang hitam putih ya bisa aja gitu. Kalau yang lagi butuhnya detail-detail misalnya kayak Arcane gitu kan, ya bisa Ya. juga kayak gitu. Ya Ah, tergantung klien intinya sih kalau iya kayak sih. gitu. Jadi nggak ada yang mustahil. Oh iya sama MTG. Jadi Apa itu? karena MTG itu tuh aku baru tahu ternyata mereka tuh stylenya bukan cuma yang realis painterly gitu, ada anime lah, ada graphic design lah, terus Ah. ada yang hitam putih sketsa-sketsa doang gitu. Terus kayak, wih banyak lah kak, kayak style buku anak ada, Iya, style ya. style style packaging serial ada gitu tuh masuk ke situ. Wah, Jadi ya ya nggak terbatas sih menurut aku. susah nggak sih adaptasiin style sendiri ke style lain gitu? Susah. Semuanya juga susah sih kak. Jadi aku sadar ketika aku di studio ya, aku ngeliat kayak ada dua tipe sih. Nah, jadi ada tipe stylized sama Ah, tipe realis gitu kan. Nah, ah, ada anak-anak yang belajar tuh dari realis, ada anak-anak tuh yang starting langsung dari stylized. Nah, stylized biasanya kayak anak-anak anime, anak-anak yang gambar semi hmm, realisme gitu kan. hmm, Kalau yang ini ya lebih yang lebih realis kayak gitu. Nah, hmm, mereka ini ketika disuruh kerjakan yang style yang sebaliknya gitu kan, saya ah, kayak si ah, realis kerjaan stylist, yang stylist kerjaan yang realis itu pasti ya, kesusahan kak. ah, Iya ya, 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 kesusahan gitu. Jadi kayak aduh susah banget dibentuknya, harus di exaggerate gitu kan, misalnya kalau yang ini yang hmm, hmm, apa yang realis gitu kan. hmm. Nah kalau yang semi yang tadi yang stylist itu beda sih, susah semua itu realis gitu kan. Jadi gitu. Tapi ya kalau semi latih-latih pasti ntar bisa luwes gitu kan. Kalau Ya, ya bisa lah gitu. Tapi aku sendiri tipe yang tadi nih yang stylish pindah ke realis tuh kayak "Ah," gitu kayak aduh, gitu. wah, mantap. Iya. Oke, eh, mungkin sekarang kan temanya kita tentang portfolio building nih. Hmm. Gue mau tahu nih, pas Rizka nih membangun portfolio sampai diterima di Polar Engine tuh prosesnya kayak gimana aja, udah ngelakuin apa aja, terus kayak ya ngapain aja gitu sampai bisa ngebangun portfolio yang sebagus itu sampai bisa masuk ke Polar Engine gitu. Jangan gitu loh kak, jadi malu. Oke, jadi yang aku lakukan pertama itu pasti bikin portfolionya gitu kan, Mm-mm. dan harus jelas aku tuh mau kemana gitu kan. Dari awal aku udah memang tahu aku tuh mau bikin splash art gitu. Mm-mm. Karena aku suka banget main Mobile Legends kak. Dulu Oke. main Mobile Legends kan, Ya. main sama Kuko, sama Cece, sama Dede gitu kan main. Terus aku kayak Mhm. kalau gambar aku di situ kayaknya keluarga aku bakalan bangga. Terus kayak bilang, ini yang gambar anak saya satu kampung tahu gitu kan. Terus kayak gitu. Itu mimpi kecil yang membuat aku pengen bikin flash up sih. Tapi ya sekali tapi ya udah gitu. Jadi itu bikin motivasi gitu. Nah, Mhm. terus tuh ya aku belajar gambar splash art kan, dan ya susah banget gitu kan, dari anime nih, anak anime nih pindah ke splash Mhm. art gitu kan Mhm. susah. Jadi ya yang aku lakukan adalah belajar fundamental gitu yang aku lakukan. Yang pertama aku belajar composition, aku Mhm. belajar shape itu tuh PR-nya banyak banget. Belajar Mhm. perspektif, belajar light, color, dan bla bla bla, material rendering, bang 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 bang, bang. Semuanya aku pelajarin gitu kan, dan itu butuh progres yang lama ya. Itu Oh, kayak 2 lama. tahun itu aku bener-bener wow, fundamental semua itu yang dilatih gitu. Nah,
Terus sambil-sambil ya aku selalu melatih gambar Hmm. aku untuk ke arah yang aku pengen gitu loh, yang ke arah splash art itu gitu. Jadi Hmm. ya kalau misalnya ada klien datang ya tadi ya klien-klien personal, "Ih, aku suka style kamu." Ya udah kalau kayak gitu kan enak tuh latihan kan. Jadi Hmm. udah aku bikin gambar dan ternyata dari gambar itu ya aku dapat beberapa gambar yang menurut aku Hmm. itu tuh udah lumayan mengarah ke splash art gitu. Nah, Hmm. jadi aku jadi portfolio kayak gitu. Hmm. Nah, lalu itu waktu itu aku apply ke Polar juga kan. Cuman Hmm. lucunya aku nggak kirim. Jadi aku pikir aku nggak keterima, tapi aku nggak kirim. Oh, kok gitu? Iya, Oke. kayak aku tuh clumsy banget. Jadi aku nggak ngecek 2 kali gitu kan. Terus ya Ah. udah lewat kan aplikasinya kan. Hmm. Applicationnya udah lewat ya udah gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, ya udah aku tuh baru tuh gambar-gambar terus lah kan ya kerja untuk menghidupi hidup diri sendiri ya aku Hmm. gambar gitu kan terus kayak ada konsep art ya aku belajar konsep art sama Kak Yogi gitu kan sama teman-teman yang lain gitu Hmm. terus ya senang belajar hal baru gitu kan sekarang dari yang Hmm. dulu cuma belajar teknikal doang terus belajar storytelling gitu kan Hmm. belajar idea belajar kayak gimana caranya membuat satu hal yang menarik gitu kan Hmm. terus ya dari situ ya aku bikin lagi tuh portfolio namanya Kuai kan Kuai Project gitu nah itu aku bikin dari proses berpikirnya tadi kan Hmm. aku mau eksekusi jadi splash art gitu kan Hmm. nah situ aku mengerahkan semua hal yang udah aku tahu tuh kan dari yang 2 tahun sama yang ini mungkin udah 3 tahun dari tahun ketiga nih aku latihan terus akhirnya ya kelar gitu kan wih gitu kan akhirnya udah bisa nih menurut aku kayak wah renderingnya udah teman oke gitu kan Hmm. nah terus aku sekarang nggak apply karena si Polar Engine waktu itu nggak ngebuka application gitu kan. Cuman Hmm. gini, Discord Particle baru buka, baru baru ada Ah. waktu itu kan. Terus kayak aku Oke. ngepost di Facebook, ternyata di notice sama Polius. Terus kayak dia bilang, yang itu gambarnya Yamtev bagus tuh gitu. Hmm. Mungkin kita ada 3 slot gitu di kantor. Mungkin mau ngisi gitu. Ah. Terus ya udah kan suka Maka aku langsung apply kayak gitu. Dibantuin Iya, sama iya. Rintan, thank you Rintan. Dia mak comblang terbaik Rintan ya kan. Nah terus ya udah habis itu ya Hmm. aku diterima di interview masuk gitu. Wih. Dan gambarnya ya juga sebenarnya masih sama kayak aku tuh yang kemana aku apply yang gak kekirim itu tuh ada 4 gambar aku ambil ditambahin Hmm. si ini gitu. Hmm. Nah, jadi prosesnya kalau aku simplify ya intinya ya aku belajar fundamental dulu ya aku Hmm. perbaiki gambarku terus aku bikin portfolionya yang sesuai dengan apa yang aku pengen tadi yang goals yang aku pengen Hmm. terus tuh apply nah selain itu menurut aku ada beberapa hal yang ini yang ngebantu aku aja juga yaitu adalah networking teman-teman tuh bener-bener deh Iya, teman-teman tuh bener-bener deh gue setuju. yang ngebikin aku bisa cepet gitu kayak yang siapa sih yang Iya. ngajarin aku fundamental itu kayak kemarin aku ada teman-teman kayak Leo Hmm. Veiro gitu kan Kak Yogi terus Hmm. teman-teman dari Discord Kak Indah dan lain-lain itu bantuin aku ngajarin aku banyak gitu untuk fundamental Hmm. terus tuh ngajarin juga ngasih tau juga oh ada kerjaan itu dari Pak Bram Kak Ina gitu-gitu kan ngasih tahu aku Hmm. ada ini gitu kan jadi aku jadi kayak terbuka gitu pemikiranku gitu kan Hmm. terus ya itu networking sih jadi kita tuh kalau misalnya gambar tuh jangan cuman ngegedein skill doang tapi harus perbanyak kenalan karena kenalan itu yang bisa Ya, ngebawa kamu ke tempat itu gitu ya, itu setuju. iya Itu yang kenalan itu yang paling setuju sih gue. iya Soalnya so far karir gue itu berdasarkan networking. iya kalau nggak ada network itu kayak siapa nih anak kenal nggak wah track recordnya Iya, gak jelas nih wah iya. Ya itu kemungkinan masuk juga tuh salah mungkin satu alasan gue kayak kenapa gue bangun White Brush Academy juga sih. Kayak yang paling utamanya itu ngebangun networking sebenarnya gue. Jadi mungkin nanti lulusannya buka studio sendiri, mungkin nanti mereka ada yang udah masuk studio mana gitu kan, jadi kayak kebantu gitu loh. Terus misalkan mau apply ke studio apa sebagai konsep art kayak oh dia White Brush ya gue kenal gitu loh. iya Harapannya sih gitu. iya Sama kayak gini. iya Berarti tadi eh berarti tadi progres si bikin portfolionya 3 tahun berarti.
Iya, aku sendiri ya. Wah, emang. Tapi maksudnya ada ini nggak kayak sekolah gitu atau ikut kursus apa gitu atau Itu kemana gitu? itu setelah aku keluar dari kursus Kak. Dan aku tuh sedih Ah, banget dari pengalaman kursus aku yang sebelumnya tuh kurang bagus gitu. Karena hmm, aku lebih nggak ngedapet apa yang dijanjikan dari sekolah itu gitu. Dan mhm, pembelajarannya ternyata ketika aku bandingkan, eh pembelajaran yang aku dapat di situ, aku harus hapus semua dan aku belajar ulang pas mhm, aku udah keluar. Makanya aku butuh 2 tahun untuk belajar fundamental itu karena itu. Ya, yang aku bersyukur dari sekolah itu adalah aku jadinya tahu, oh fundamental tuh ada ini aja gitu. Tapi kayak aku ngerasa yang diajarkan tuh nggak benar kayak gitu. Jadi mhm, aku harus belajar ulang dari teman-teman yang aku bersyukur banget ada waktu itu. Yang tadi aku sebutin. mhm, Nah, banyak lagi sih yang aku belum sebutin gitu. Tapi ya udah aku belajar banyak dari mereka. Jadi ya disaranin buku-buku, aku baca bukunya, disaranin YouTube, mhm, aku nonton YouTube-nya kayak gitu. Jadi aku latihan-latihan terus. mhm, Sampai akhirnya ya aku ada panggilan juga gitu kan, ada panggilan kayak awalnya aku ngebantuin adik kelas aku yang kesusahan kayak gitu. mhm, Dan mikir saya kayak pengen bikin sekolah gitu kan. Karena dari ngebantuin adik kelas aku juga belajar terus dan akhirnya aku punya kurikulum. Jadi mmm. iya jadi punya kurikulum dan akhirnya aku ngebuka akademi aku sendiri gitu waktu itu. Ah, Jadi mantap. ada panggilan ngebantuin orang-orang yang oke, kalian yang ini ayo aku bantu gitu. Iya. Tapi iya sih bener waktu gue lihat-lihat portfolio apa ya junior artis juga fundamental sih yang sangat kurang Fundamental. sekali ya nggak sih kadang suka dilewatin gitu pengennya langsung keren gitu tapi kayak lu fundamental saya dulu benerin gitu aduh Betul. Bahkan sekarang aja aku masuk tuh aku masih sering di ini kan di apa ya di review untuk fundamental aku sendiri gitu. Jadi kayak menurut hmm, aku fundamental tuh itu long time game banget itu. Sampai hmm, sekarang masih banyak yang harus dipelajarin gitu, nggak berhenti berhenti belajar fundamental. Rasanya ya. iya Iya. tapi bener gak sih gue waktu di podcast sebelumnya pernah bilang ke Ryan juga mungkin kalian yang udah dengar udah pernah denger ini juga sih tapi gue waktu itu sempat bilang style itu akan selalu berubah tapi fundamentals tuh nggak akan pernah berubah ya nggak sih Setuju. Setuju. iya apalagi tadi buktinya Rizka sendiri kan tadi stylenya beda-beda kan tadi udah ada yang sampai sereal loh tadi gue sampai kaget juga sih style Di sereal kotak sereal kalau yang di apa yang di SpongeBob itu kelpo ya kayak gitu style iya kayak gitu. iya nah itu sampai kayak gitu loh tapi kayak fundamental sih walaupun stylenya kayak gitu fundamental kita juga masih harus diperhatikan juga ya nggak sih mantap ngomong-ngomong style nih eh, Luas. ngomong-ngomong style nih apa namanya seberapa penting sih style di portfolio ilustrasi nih soalnya kalau di konsep art kan ya tentu kita boleh punya style masing-masing gitu terus yang emang yang mau kita jual kan ide gitu tapi kalau di ilustrasi nih seberapa penting sih si style itu Menurut aku hmm ya guys, style itu nggak penting. Yang penting uh itu adalah goalsnya. oke Kamu okay. mau kemana? Itu yang penting. Kalau misalnya kamu oke, oke, aku suka style anime. Tapi kalau goals kamu pengen masuknya ke Mobile Legends ya nggak nyambung gitu loh. Gitu. hmm Nah, jadi yang penting tuh goalsnya. Kalau kamu ya tapi gini, walaupun apa ya, kamu punya style itu anime gitu kan. Misalnya kamu hmm misal anime nih gini kan. Nah, hmm kamu boleh menyesuaikan goals kamu dengan apa yang kamu bisa. Contohnya kayak, oh kalau aku gambarnya anime mungkin aku bisa ngapain sih? Oh aku bisa kayak commission VTuber gitu. VTuber kan lagi rame nih VTuber kayak gitu. Terus kayak bisa ngerjain TCG-nya anime aja kayak Vanguard, ada yang anime-anime juga yang baru-baru keluar gitu kan. Terus hmm juga bisa ngerjain ilustrasi game gacha yang masih baru-baru keluar kayak gitu kan. Jadi bisa hmm aja kayak gitu karena nah, jadi kalau misalnya kayak kamu goals-nya kamu bisanya anime terus goals-nya menyesuaikan kayak oke, aku mau goals-nya ngerjain game yang dengan style anime. Nah, cocok gitu.
Hmm. gitu. Jadi menurut aku style itu tuh nggak penting dalam membuat portfolio, tapi goals kamu penting. Nah, Hmm. untuk ngebuat goalsnya itu tergantung kamu sukanya apa dan kamu mampunya apa, kayak gitu. Menurut Hmm. aku, kalau kamu mampunya anime ya sesuaikan goals kamu dengan apa yang kamu mampu. Jadi supaya lebih realistis dan bisa dicapai, menurut aku kayak gitu. Nah ini nih maksud gue tuh dari yang awal tuh kita konsep art sama ilustrator tuh kayak beda tapi ada kesamaan gitu. Iya. kayak kayak gimana ya? Kita sama-sama tapi beda gitu ya. Sama sih konsep art juga sama kayak tadi gitu. Style kita nggak terlalu mentingin, tapi emang sih kadang ada studio tertentu yang emang mereka stylenya anime gitu contohnya ya kan. Mungkin dengan bikin desain dengan style anime jadi ngebantu ke studio itu gitu. Kalau ke Riot ya ke Riot gitu kan stylenya. Ya, Ya kalau itu Riot sih. juga banyak, ya kan? Oh Ada yang Riot juga Valorant, iya. ada yang LOL, ada yang Runeterra, ada yang Blur. Banyak lah gitu. Jadi ya mungkin lebih fokus konsep art menurut menurut gue ya. Itu lebih fokusnya ke ini sih ke ide. Apalagi Hmm. gue udah sempat juga ngobrol-ngobrol ke studio-studio juga kan sebelum bikin sekolah ini ya mereka yang dilihat yang paling-paling pertama itu adalah ide gitu. Kalau untuk ilustrasi sendiri ya, Hmm. menurut aku tuh yang penting itu adalah gimana caranya kamu mendeliver brief semenarik mungkin Hmm. gitu. Karena kan kita kan bikin ilustrasi ilustrasi itu kan kegunaannya untuk menjual ide Hmm. tersebut gitu kan. Kalau yang kita ngomongin di industri. Kalau Hmm. kalau di personal project, di personal klien gitu, Hmm. kita ngedeliver apa yang mereka minta gitu. Betul Jadi sama. supaya semenarik mungkin gitu kan. Ya. Nah, dan yang penting itu menurut aku adalah fundamental gitu loh. Betul. Fundamental ya tadi komposisi itu kan penting untuk peletakan-peletakannya, lightingnya gimana, colornya gimana. Hmm. Dan kemampuan memahami brief itu penting sih. Itu Kemampuan itu. itu Ya. Dan komunikasi juga penting. Misalnya kalau klien kita tuh kayak nggak tahu dia mau ngapain, mau apa gitu ya, kita bisa mengarahkan kayak gitu. betul. Jadi soft skill kayak gitu penting guys. Nah, supaya supaya apa ntar kita bisa membuat gambar yang terbaik untuk klien kita senang, klien kita baik, kayak klien kita senang, klien kita balik, kita pun senang. Iya. Iya. Iya betul. Kalau kalian kesulitan belajar fundamental, tenang, White Brush ada di sini. Wih, Kita ada ngajarin yang perlu lebih ya. fundamental. Oh iya bener ini kesini juga bisa. Iya, yang Pif Academy. Yang Pif Academy ya The bener. Young Face The Young Academy. Pif Academy, nice. Iya, Bisa cek. Oh mungkin nanti gue share juga linknya di di deskripsi sini ini. guys. Oke. Sekarang udah 35 menit. Mungkin Uh, kita bisa masuk ke Q&A mungkin. Soalnya untuk sekarang kebetulan Q&A-nya itu agak lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi kita mau tackle ini lebih cepat biar nanti mungkin bisa yang kejawab yang semuanya. dekat disamain aja kali ya kak. Ya bisa nanti. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari Discord sama Instagram. Jadi kita tackle secepat mungkin. Nanti kalau ada yang sama mungkin kita jawab agak brief biar kita bisa ngejawab semuanya. Oke? Yang pertama mungkin dari Discord dulu. Ini sebenarnya semuanya dari satu orang. Namanya Oh. Gilgarless. Tapi dia banyak banget pertanyaannya. Dan menurut gue menarik-menarik. Hmm. Coba yang pertama menurut kakak konsep world building yang unik plus menarik itu bagaimana? Oh, Oh, gimana wah. tuh? Sebenarnya gini Apalagi? sih, aku tuh anak masih baru banget kayak anak bayi di konsep art tuh ya. Jadi ya mungkin Kak Yura bisa bantu aku jawab, cuman aku Hmm. jawab sebisa kuliah. Nah, Hmm. jadi menurut aku konsep world building yang menarik itu adalah konsep yang relatable gitu, yang believable juga. Maksudnya relatable sama believable tuh kayak gini. Orang tuh bisa memahami konsep yang kamu bikin Hmm. gitu. Itu menurut aku yang bagus. Nah, Hmm. walaupun kamu bikin dia aneh gitu kan, misalnya kayak ada ikan terbang di angkasa gitu kan harusnya nggak masuk akal tuh gitu kan yang nggak masuk akal kayak gitu Hmm. tapi
orang bisa relatable gitu, kayak kenapa ada itu, kenapa bisa itu tuh orang bisa paham gitu kan, bisa mengerti gitu. Itu keren, itu bagus Hmm, menurut aku. hmm. Konsep world building yang bagus. Jadi konsep world building yang bagus itu bukan konsep yang kayak idenya tuh gila tapi orang tuh nggak ngerti Iya. kenapa kok ada ini gitu kan, kenapa kok ada itu gitu, kayak nggak jelas gitu kan. Itu menurut aku nggak bagus, Hmm, walaupun ide-idenya kayak gila-gilaan gitu kan, hmm, tapi ya sesimpel mungkin tapi orang bisa ngerti, itu bagus menurutku. hmm. Kata lainnya Nah, itu grounded mungkin ya. iya Grounded. grounded. Oke, oke, nah itu tuh Iya, bagus yang grounded. iya. Kalau konsep art, segala hal yang grounded itu plus plus banget gitu. Jangan sampai kalian bikin world building udah ya tadi kayak kata Rizka udah bikin segala macam orang lain bilangnya kayak ya apaan sih maksudnya gitu loh. Ya kalau udah kayak gitu ya itu berarti world buildingnya tidak kurang bagus gitu. Kalau dari gue sih tips dari gue sih kalau emang mau bikin world building kenali dulu dunianya ya gak sih, Iya. kayak pelajarilah dunianya sebelum kalian bikin dunia baru gitu. Jadi ya itu tadi biar nggak kemana-mana biar lebih grounded. Oh iya benar. Kalau sadar aku juga kemarin ketika aku bikin project Kuai, itu tuh Hmm. yang aku lakukan adalah aku melakukan menggunakan world yang deket banget sama aku. Nah, jadi aku tuh kan Hmm. dari lahiran dari suku Cina dan Dayak gitu. Hmm. Aku tuh deket banget sama teman-teman Dayak gitu, dan kayak keluarga-keluarga Dayak aku. Nah, di situ tuh aku kayak, oh biasa dulu kakek aku kayak gini, oh keluarga aku kalau misalnya lagi ada acara tuh Dayak tuh gini-gini gini. Jadi tuh lebih kayak open, dan aku menurut aku tuh Dayak tuh kayak kayak kurang ke expose gitu loh. Nah, jadi kayak ya udah aku kayak ini Betul. seru deh kalau misalnya aku tambahin konsep-konsep kayak elemen-elemen air kayak avatar kayak gitu kan, Hmm, hmm, avatar hmm. gitu. Hmm. Terus ya udah jadinya kuai gitu. Iya. Nah, jadi yang memang benar-benar deket sama aku yang aku paham, terus ya aku tambahin elemen-elemen yang ya sebenarnya aku suka air, Hmm, aku hmm, hmm. suka berenang gitu kan. Jadi ya udah gitu. Jadi yang hal-hal yang aku suka aja, dan itu bisa menarik sih menurut aku. Iya, Gitu. kadang itu di underestimate juga ya kayak kehidupan sekitar kita tuh sebenarnya bisa dibikin Hmm. menarik gitu. Tapi kadang suka di overlook gitu, pengennya yang wah yang aneh gitu, yang Yang istana, tidak pernah castle. ada, Iya, yang nggak yang pernah ada anti sebelumnya. mainstream. Iya gitu. Bikin yang nggak pernah ada itu susah gitu. Jadi gimana kalau kita bikin yang udah ada tapi dibikin menarik gitu. Sama Oke. ini sih Kak, mungkin aku tambah satu lagi. Ah, Jadi boleh. selain grounded, yang penting kedua itu adalah um, se keyword, keywordnya tetap nyambung, satu tema Hmm. intinya. Hmm, hmm, hmm. Jadi jangan tiba-tiba kamu mau bikin temanya tuh magical, tiba-tiba kamu bikin yang tradisional, kamu bikin yang teknologi gitu kan, mungkin agak jauh gitu loh. Atau Hmm, tiba-tiba kamu, aku mau bikin magical teknologi, ujung-ujung kamu bikinnya yang jauh dari itu nggak boleh. hmm, Bikin itu yang bikin bingung sebenarnya. hmm, Jadi hmm. ketika awal-awal mau bikin sebuah konsep tuh harus ada keyword, karena keyword ini yang akan ngeiket ide-ide yang masuk ke dalam world buildingnya kamu, kayak gitu. Setuju Setuju, nggak Kak? setuju, Setuju nggak? setuju, setuju. Mantap. Oke, yang kedua, apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat konsep design environment? Oke, mungkin kalau dari gua sih, mungkin kalau dari gua ah, itu tadi sih hampir sama kayak yang sebelumnya gitu. Dia grounded, terus believable si konsep environmentnya itu gitu. Mungkin entah dari yang tadi si Rizka bikin suku Dayak kan, kalau yang gue lihat dia perahunya gitu, terus ditambah sedikit magical airnya bisa wah gitu bikin nada musik gitu ya kan, kalau nggak salah gue ingetnya. Terus ya gitarnya kayak gimana, terus environmentnya ya sekelilingnya kayak gimana, terus bayangin kalau misalkan kalian masuk ke dunia itu, terus terus kalian lihat sekeliling kalian tuh ada apa aja gitu. Kalau kalau kata guru gue sih kayak gitu, kita masukin diri kita sendiri ke dunia itu, terus nanti kalau kita lihat
ke sekeliling environment itu ada apa aja. Nah, itu sih kuncinya. Kalau dari guru gue dulu pas masih sekolah bilangnya kayak gitu. Gimana cara bikin ini ya, konsep yang menarik. Ya sebenarnya kemarin kakak udah jelasin sih, ya memang tadi ya butuh fundamental sama butuh grounded dan Hmm. um, believable gitu kan. Hmm. Tadi kakak juga ngajarin cara untuk berempati dengan konsepnya juga gitu kan, kayak kamu harus gimana perasaannya kamu di dalam itu, apa yang kamu lihat, atau kalau misalnya kalau ilustrasi tuh kan kita kan ngebuat gambar karakternya kan biasanya kan. Nah kita tuh disuruh berempati dengan karakternya. Gimana kalau kamu jadi karakternya, apa yang kamu lakukan, kamu akan marah terus kayak gimana posenya gitu, kayak gitu kita empati yang kita lakukan di ilustrasi kayak gitu. Terus mungkin kalau ya fundamental aku mungkin lebih ini ya, lebih perpadat lagi yang harus dipelajarin ya ini tadi komposisi gitu. Komposisi dan pemahaman briefnya tadi gitu kan. Ya kalau kita kan bikin, kalau kita yang personal ya kita pemahaman idenya tadi ya, pemahaman ide dengan empati tadi gitu kan. Nah ya harus dipahamin, terus tuh kayak komposisinya harus menarik ya. Kalau untuk belajar komposisi yang menarik ya aku harus bilang kalian harus belajar shape juga gitu kan, supaya peletakannya yang bagus gimana, harmoniknya gimana, big medium small yang oke gimana, siluetnya biar informatif dan menarik seperti apa, yang believable seperti apa, bla bla bla, itu harus dipelajarin supaya apa, gambar kalian tuh bisa menarik gitu, bisa bagus. Setuju. Nice. Langsung kita masuk ke pertanyaan ketiga. Biasanya tipe portfolio seperti apa yang bisa membuat studio tertarik saat ini? Terus apa saja hal yang membedakan portfolio konsep art yang diterima dan yang tidak untuk entry level artist? Oke, menarik. Ini bisa juga pertanyaannya ke kayak apa saja yang membedakan portfolio ilustrasi yang diterima dan yang tidak untuk entry level artist. Mungkin nanti dari ilustrasi side bisa dibantu sama Rizka. Kalau dari konsep art itu sejauh ini, jadi kan gue juga masih ingat lah pertama kali gue kirim portfolio ke studio sana sini gitu, sampai sempat ke MNC gitu, ketemu si art directornya langsung, sampai ke Kumata, sampai diterima. Satu hal yang bikin mereka tertarik sama portfolio gue dulu, meskipun gue masih gak ada pengalaman sama sekali ya, bahkan gitu, gue baru lulus sekolah banget gitu di situ. Satu hal yang bikin mereka menarik itu adalah ketika desainnya itu unik dan menarik. Unik tuh kayak gimana maksudnya? Mereka ketika ngelihat desain gue itu mereka langsung mengerti gitu, kayak oh itu maksudnya apa gitu, terus bentuknya menarik gitu. Meskipun waktu itu gue inget, mungkin nanti gue post gambar gue dulu ya, gue waktu itu bikin kantor tapi temanya itu steampunk, udah gitu doang. Tapi gue bikin gimana caranya si kantor itu menarik gitu loh. Nah itu tuh yang studio, kalau misalkan di konsep art studio tuh nyarinya yang kayak gitu-gitu gitu. Terus kadang suka ditanya juga, kita bisa mempertanggungjawabkan desain kita nggak sih? Kayak ditanya ini tuh gear buat apa gitu, fungsi ini buat apa, fungsi itu buat apa gitu. Kalau gue bisa ngejawab semua itu, nah itu lebih plus lagi gitu. Studio suka yang kayak gitu biasanya. Kalau dari ilustrasi kayak gimana? Kalau dari ilustrasi sendiri tuh kurang lebih sama yang udah aku jelasin tadi sih ya. Jadi memang yang di post itu kan ya pasti ya, kalau ilustrasi biasanya 5 gambar terbaik gitu kan. Nah, jadi yang dilihat tuh bukan kayak oh seberapa bagus gambar kamu, oh seberapa keren gambar kamu. No, yang dilihat itu adalah kayak wah ini anak teknik rendernya gimana, oh nih anak shape-nya gimana, oh nih perspektifnya gimana. Jadi yang dilihat tuh fundamental kamu gitu, kayak pemahaman fundamental kamu itu terlihat dari hasil gambar kamu gitu loh. Jadi itu yang dilihat gitu. Jadi ya karena apa? Karena kalau dari studio sendiri kan, studio itu kan perlu kalian itu tuh untuk bisa
ngerjakan pekerjaan-pekerjaan yang masuk ke studio tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak punya basic ya, which is the fundamental itself, nah berarti kayak gimana dong kalian mau diterima gitu? Kalian akan membantu gitu, ya malah ntar akan menghalangi pekerjaan yang lain kayak gitu. Nah, kalau misalnya fundamentalnya kurang baik kayak gitu. Jadi kalau misalnya tanyain apa yang membedakan anak yang diterima dan anak yang tidak, yang terlihat adalah gini. Oh, anak ini fundamentalnya better daripada yang lain yang apply. Betul. Gitu. Jadi bukan berarti kayak oh dia perfect dia apa, enggak lah, kita kan masih belajar semua gitu. Tapi kayak oh dari yang lain, dari pilihan yang lain ini yang paling bagus fundamentalnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terlihat adalah mungkin track record-nya juga gitu kalian ya. Hindarilah drama-drama yang tidak perlu, janganlah membuat drama-drama kayak gitu ya. Jadi ya kalau misalnya ada track record yang jelek ya, kemungkinan ya mungkin kamu punya gambar bagus, ini bagus, tapi banyak dia pernah gini nih Kak di Facebook, wah gitu tuh ini pasti kayak agak red flag di kamunya. Jadi ya untuk menjaga nama baik studio juga kan kayak gitu, untuk menghindari anak-anaknya membuat permasalahan kayak gitu. Jadi track record kan harus baik-baik dan tadi akan networking juga gitu. Karena kalau nggak dari networking ya orang nggak akan kenal kamu siapa, kamu track record kayak gimana kayak gitu. Iya sih, tadi gue juga meskipun gue bilang idenya harus unik, tapi kayak fundamentals buat di konsep art tuh kayak harusnya tuh udah nggak dipertanyakan lagi gitu loh. Kayak kalau lihat portfolio konsep art terus kayak yang dipertanyakan itu adalah fundamentals, itu kayak ada masalah gitu loh di portfolionya gitu. Jadi ya itu tadi, perkuat dulu fundamentalsnya. Nah baru ketika si fundamentalsnya udah kuat, udah solid, itu baru nanti kita masuk ke ide-idenya itu justru. Itu sih steps. Yes, itu. Mantap. Itu yang mau bedain gitu. Tapi bukan berarti yang kurang itu tuh apa ya, nggak diterima gitu ya. Mungkin di studio lain dia bisa jadi lebih baik daripada yang lain apply gitu loh. Jadi terus belajar guys. Iya. Bahkan kita juga sampai sekarang masih belajar ya. Iya betul, setuju. Kayak nggak pernah berhenti belajar gitu. Iya. Manusia tuh inilah hakikatnya belajar ya kan. Makanya ada sekolah ya kan. Wede. Promo nih. Mantap. Next lah. Kalau untuk portfolio ilustrasi, apa saja yang harus dimasukkan? Lalu apa saja yang bisa membuat portonya stand out dari yang lain? Ya itu sama kayak yang Rizka jelasin tadi ya. Sama persis, mungkin pertanyaannya sama kayak sebelumnya. Dari ilustrasi tadi ya itu ya, fundamentals yang dilihat. Style, kalau style gimana ya? Tadi enggak ya? Oh iya, bisa sih kalau misalnya kayak jelas gitu ya si ininya, si studionya, misal kayak di Polar itu kan stylenya yang lebih ke pakai itu yang terlihat ya, itu realis sama painterly gitu, yang lebih terlihat. Tapi bukan berarti kayak oh kalau masuk Polar harus bisa painterly, enggak juga, karena kita ada project-project lain dari klien yang lain kayak gitu. Nah kalau misalnya Caravan itu juga sama, terus tapi lebih stylized juga karena mereka ngerjain kayak space art juga gitu kan. Jadi ya kalian harus lihat klien-klien yang masuk ke studio tersebut gitu. Dan atau enggak gini aja, kalian lihat kayak orang-orang yang kerja di sana style seperti apa kayak gitu kan. Jadi kalian bisa punya gambaran, oh kira-kira kalau kerja di studio ini gambarnya seperti ini mungkin kayak gitu. Mungkin seperti itu. Kalau di Starway juga gitu kan mungkin style lebih kayak kemarin ngerjain Coral Island gitu. Ya. Iya, kalau Coral Island ya lebih ke Disney, Pixar, enggak, lebih ke Disney sih sebenarnya. Ya, stylenya lebih ke Disney-esque gitu. Yang dan gue harus gitu kan. Ya harus menyesuaikan sih. Ya kalau kalian lihat style gue di Instagram atau ArtStation kan lebih ke realis, gitu, semi realis ke realis. Tapi ini langsung ke stylized banget gitu, kayak wah. Dan bahkan di studio sebelumnya pun kartun gitu, jadi gue harus menyesuaikan dengan kartun itu gitu kan, harus bisa masuk stylenya ke Disney justru. Sampai harus bisa deliver apa sih namanya, series ke Disney gitu ya.
Jadi buat kalian kaum ini style gue, Itu. coba pikirkan kembali kata-kata gegabah itu ya. Iya, betul, setuju, setuju. Oke, pertanyaan terakhir dari Geng Garles. Bagaimana kriteria portfolio untuk konsep art dan ilustrasi yang bagus menurut kakak? Lalu idenya harus ada berapa project ya untuk portfolio konsep art? Mungkin dari Rizka dulu, ilustrasi kriteria portfolionya. Ada tips? Ini udah dijelasin ya, udah Iya, panjang udah. lebar, bisa kayak gini. Tapi aku mungkin em, apa ya, simplify aja. Jadi yang paling pertama ya pasti ya ada gambar terbaik gitu ya, kayak 5 Hmm. gitu. Tapi kamu juga jangan cuman bikin 5 gambar, tapi kamu nggak ada list portfolio juga kan. Biasa kita punya link portfolio biasanya di ArtStation gitu. Jadi ntar Hmm. kita bisa dilihat juga gambar-gambar lain seperti apa kayak gitu. Nah, Hmm. lalu yang kedua, tadi apa lagi pertanyaannya? Sorry. Kriteria portfolio untuk ilustrasi yang bagus menurut kakak tuh kayak gimana? Ya, yang kedua adalah sesuai dengan em, studio yang kamu tembak gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya kamu nembaknya ke Starway ya gambarnya tadi ya lebih ke ini ke Disney, ke kartun kayak gitu. Hmm. Jangan dikasih yang realis gitu mungkin nggak akan nyambung. Yang yang gambarnya kartun pasti akan yang dipilih gitu, bukan kamu. Hmm. Maaf aja, kamu mungkin fundamentalnya bagus tapi bukan kamu gitu. Nah, nah kalau misalnya kamu masuknya ke pola mungkin bisa kepilih gitu ya, Hmm. misal kayak gitu. Jadi harus pahami lagi kamu tuh masuknya kemana. Jadi ya harus sesuai dengan ini ya, sesuai dengan studionya. Terus Hmm. yang ketiga fundamental, ya fundamentalnya jadi juga harus bagus kayak gitu. Karena kalau misalnya ada yang lebih bagus daripada kamu ya pasti pilihnya yang itu gitu. Hmm. Hmm. Itu mungkin yang aku ini itu doang kali. Ya, Oh, konsep sorry Kak, yang keempat apa? pemahaman brief tadi ya, Ya. mampu untuk menjelaskan. Jadi kayak gambar kita kan apa ya? Penggambar itu tuh harus bisa bercerita, tanpa Hmm. berbicara. Hmm. Jadi kita Betul. dengan gambar aja kita bisa ngeliat kayak oh ceritanya ini gitu. Nah itu kemampuan storytelling itu tuh menurut aku tuh bagus, penting banget karena Hmm. itulah yang akan menceritakan brief dan akan Hmm. ya itulah yang akan menunjukkan kalau kamu memahami brief atau enggak kayak gitu. Hmm. Nah itu kayaknya Ya. yang empat. Nah itu. Oke. Ya, don't tell me, show me ya. Iya, itu bener banget, bener banget. Iya, bener. Ya, kriteria buat konsep art juga sama sih tadi. Kayaknya nggak beda jauh sih. Tapi kalau yang pertanyaan berikutnya, yang idealnya harus ada berapa project, itu sebenarnya project kalau dari sisi konsep art ya, itu satu project aja itu sebenarnya udah cukup buat ngecover portfolio kalian gitu. Tapi ya soalnya kan ya baik lagi konsep art kita kerjaannya kayak bikin satu project utuh gitu kan, kayak game. Nanti kita maksudnya kayak Coral Island aja bikinnya bertahun-tahun gitu. Kalian bakal ngerjain satu project itu secara terus-terusan gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa bikin satu IP, terus bisa bikin IP itu terrealisasikan, desainnya kayak gimana, dan konsisten, itu yang paling penting. Konsisten. Nah, itu bakal jauh-jauh lebih uh, attracting lah daripada kalian projectnya banyak berantakan tapi kayak nggak konsisten gitu loh, kemana-mana gitu loh desainnya, sama stylenya udah kemana, ininya kemana gitu. Mungkin kalau dari gue sih kayak gitu. Kalau dari ilustrasi gimana, mungkin berapa project? Nah ini yang gue juga agak tertarik sih. Soalnya ilustrasi kan mungkin pekerjaannya beda-beda kali ya, atau Iya. gimana? Jadi yang untuk project sih kayak enggak ya, bukan itu per project. Biasanya tuh kayak dikirim 5 gambar terbaik aja gitu. Hmm. Nah mungkin kalau di ilustrasi kita bisa bilang satu gambar tuh satu project ya, mungkin yang 5 project gitu. Apa Hmm. ya kalau di desain kan ya satu project kan ya termasuk kayak oh desainnya kayak konsep berpikir seperti apa, terus Ya. kayak nah ada macam-macam jadi kayak ada banyak gambar gitu kan. Jadi Hmm. ya intinya yang aku sih bilang ya kirimin 5 gambar terbaik aja sih kalau untuk ini, untuk portfolio sama apply gitu. Oke. Mm-mm. Nice.
Oke, thank you Ginggarles buat pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Oke, nama-namanya agak aneh jadi mohon maaf kalau misalkan gue agak mispronounce. Yes. Paperbox 193, unsur Yes, apa aja yang wajib di Porto supaya dilirik studio atau klien? Sama sih tadi pertanyaannya mungkin hampir sama ya. Jawabannya juga kayaknya udah kita jabarin panjang lebar gitu loh. Oh mungkin buat dari gue sih add on, uh, buat freelance mungkin kali ya. Kayak kita harus sering post karya kita di sosmed, entah itu di ArtStation, Instagram. Jadi kayak istilahnya kalau kalian freelance, uh, kayak kasih tahu ke dunia itu kayak gue eksis loh gitu. Ya mungkin kalau buat freelance kayak gitu sih. aku sama sih ya kayak tadi, dan supaya dilirik itu ya pertama fundamental kudu bagus gitu, Hmm, gambarnya kudu terlihat oke, bagus gitu kan, dan bisa hmm, membantu pekerjaan studio gitu. hmm. Dan yang ketiga ini adalah apa ya, kayak bonus gitu kan, kalau bisa tuh lebih bagus ya punya networking itu Hmm. itu jadi ya supaya kamu dilirik portfolionya sendiri kan ya kamu harus dilirik sama orangnya gitu kan, misalnya kayak kenal sama orangnya gitu kan, kayak ini gambarnya bagus, terus diomongin di kantor, ini kayak boleh nih, boleh nih, boleh, apa kita tarik aja ke kantor kita, let's go, misalnya kayak gitu loh. Bisa Ya, aja kayak gitu kalau bisa. ini apa ini nama jalur orang dalam, bisa kayak gitu misalnya, itu bonus aja. Semua Ya. kerjaan kayak gitu nggak sih kak? Iya, semuanya kayak gitu sih sebenarnya. Gitu. Oke, Kayak gitu. oke, next question dari Red Red Sheep. Kakak update portfolio yang memang dibuat untuk portfolio atau hasil klien juga? Ini menarik nih. Iya, menarik. Oke, mungkin dari gua dulu ya. Kalau gua sih so far yang diupdate itu untuk portfolio aja. Kalau misalkan mau update di studio, itu ada yang disebut dengan NDA. NDA itu apa? Non-disclosure agreement. Singkatnya itu kontrak tutup mulut. Jadi ya kita nggak bisa bahas apa-apa tentang desainnya, tentang progresnya, tentang semuanya lah yang apa yang ada di studio itu. Jadi ya selama kita NDA itu masih ada, itu kita nggak boleh pakai apapun yang ada di studio itu gitu. Tapi kalau misalkan NDA-nya sudah lepas dan kalau di studio enaknya udah bisa izin kali ya ke atasan gitu. Ini bisa dipakai buat portfolio gua nggak gitu. Biasanya sih diizinin buat portfolio kita gitu. Tapi ya itu kalau misalkan kalian udah masuk dan kalian masih junior, hati-hati sama NDA. Jangan langsung posting-posting progres kalian. Itu agak berbahaya soalnya. Untuk update portfolio sendiri ya random sih, tergantung goals lagi ya. Nah, soalnya gini loh, misalnya nih aku kan tadi ya banyak kerjaan gue tuh kayak ngajar, ngajar Nah, freelance sama studio gitu ya. Tadi sama kayak kakak ya, kalau studio aku nggak boleh ngepost gitu ya, kan mm, ya kalian yang ngeliat gambarku kok nggak update update ya, sorry ya guys ya. Sorry aja nih. iya. Ya gitu, ada NDA kayak gitu. Terus kayak kalau yang freelance ya upload upload aja, karena ya mungkin bisa dipakai untuk aku sendiri, ya aku juga suka bikin konten di Instagram gitu kan, aku Hmm, juga butuh menaikkan followers gitu ya, ya udah aku post post aja gambar supaya apa, post gambar post konten supaya lebih terlihat gitu, hmm, karena kalau kita lebih terlihat tadi kita di notice, hmm, hmm, hmm. kita bisa ketemu klien, mungkin kita bisa ketemu orang-orang yang bakal ngerekrut kita ke studio mereka dan macam-macamnya gitu lah. Jadi yang menurut Hmm, aku perlu itu goals juga kan. ya. Nah, goalsnya aku, jadi aku nge-upload juga gambar-gambar praktis, nge-upload juga gambar-gambar yang aku bikin bukan freelance, kayak personal kayak gitu ya. Itu dipakai juga. Hmm, Hmm. hmm. Tapi kalau kalau yang buat portfolio yang benar-benar, wih ini portfolio gue, ya itu aku taruhnya di ArtStation gitu. Kalau di Instagram buat menunjukkan, wih,
ini loh yang pave kayak gitu. Hmm. Kayak gitu. Jadi semuanya aku upload sih. Iya. Mantap. Iya sih. Oke, ini agak susah ini namanya. Oke, dari FC gimana ini nyebutnya? Bentar. Dari FC Story. Oke, Oh, maaf iya. kalau namanya ini. Eh, cara cari jodoh gimana sih, Kak? Waduh. Ini beneran gue udah jawab nih. Jawab aja. Jadi gini. Master of cinta. Astaga, ini beneran nanya nih kayak lu gue nanya dulu deh, lu sejomblo itu, sejonas itu. Nanya ini ke gimana caranya membangun portfolio gitu kayak. Eh, Cara paling mudah dengan untuk mendapatkan menggambar jodoh. pasangan Anda gitu. Biar gambarnya Wah, bagus, ikut WordPress Academy. kalau kalian gambarnya lebih ke anime dan stylish, nggak ya deh, Di akademi. sini. Oke, itu cara cari jodoh yang paling ampuh. Oke. Yang terakhir Mantap. dari May Study Journal 14. Tips biar nggak burn out. Wih, Gimana ini nih? bagus. Ini bagus banget. Sok Tapi aku gimana? mau tau Kak Yurian dulu sih. Lo kok Kak gua Yurian. dulu sih? Aku mau tahu dulu aja. Eh, Gimana ya? Saking seringnya sampai gue udah lupa gimana caranya. Biar ngilangin burnout. Gue mungkin biar nggak burnout, gue lepas dari konsep art. Kayak gue punya hobi lain gitu. Gue nggak tiap hari gambar gitu loh. Kayak mungkin gue suka jalan-jalan. Uh, gue lagi tertarik sama fashion, mungkin lagi lihat sneakers yang bagus kayak gimana gitu kan. Wih, Uh, sneakers mainnya guys. Yo Yoi. apa lagi? Uh, Main-mainan. Main Monster Hunter iya. Yang di HP itu yang baru terus suka jalan-jalan. Jalan-jalan sambil Uh, nyari stiker ya kan? iya, Sneaker. nyari sneaker, pakai Kak, aku sneakers main juga baru. loh Kak. Ayo kita main bareng Kak. Ayo, Kita berburu ayo boleh. Paulumu. Aku butuh Paulumu. Sama. Oh iya. Apa lagi ya, ya? Ya itu sih. Gue cari cara buat keluar dari konsep art atau gambar, terus nanti balik lagi udah fresh gitu. Wih, keren. Eh, kalau aku sendiri tuh dulu tuh pernah kayak di fase dimana tiap 2 minggu sekali burn out, nangis, histeris. Hmm. Itu gara-gara aku tuh tadi aku ngerjain semuanya dan aku nggak ngerti soal prioritas Hmm. gitu. Iya, waktu aku awal-awal bikin TA dan aku nge-manage semua tim dan macam-macamnya, itu aku tiap minggu tuh ada saatnya aku nangis gitu kayak. Hmm. Oh, ada seminggu tuh aku nangis tiap hari gitu kayak. Aku capek banget, aku capek banget gitu. Iya. Kayak Oh, itu gitu. pasti Sampai ada kayak sih. gitu pernah. Ya. Pernah. Eh, Dan dari situ aku belajar untuk bisa nggak burn out itu adalah pahamilah lu punya limit. Hmm. Pahamilah kita tuh manusia gitu, kita bukan dewa gitu. Ya emang sih Hmm. orang-orang yang hebat itu tidur jam segini, eh, bisa melakukan ini bisa dada iya sih emang, tapi kita bukan orang itu gitu. Jadi Hmm. ya dari situ aku belajar untuk memahami aku punya limit dan fokus sama prioritas yang paling penting dulu, gak ada yang Hmm. dikerjain Hmm. langsung gitu. Nah, Hmm. jadi yang aku lakukan, ya aku pertama manage prioritas gitu. Hmm. Manage prioritas yang tadi aku jelasin. Dan yang kedua, aku tuh sadar juga kan, karena aku dari kecil tuh memang bukan orang yang hidup, aku bukan orang yang berada gitu. Jadi aku harus kerja banget dari SMA sampai sekarang ya kan, makanya aku 11 tahun. Hmm. Iya. Iya, iya dari SMA kayak gitu kan, kerja supaya bisa hidup di luar.
tanpa orang tua, tanpa keluarga kayak gitu tuh Hmm. gimana. Nah, jadi aku tuh benar-benar sacrifice ke kesenangannya aku. Kayak Mhm. aku suka banget nonton film, aku suka banget main game, aku tuh suka banget nongkrong kayak gitu kan. Nah, dari dulu tuh aku nggak ngelakuin itu. Kalau nongkrong tuh Mhm. aku mungkin dulu karena punya permasalahan communication juga kan. Sekarang Hmm. udah mantap belajar Oke. guys. Nah, iya Gila gila. belajar ya. Nah, itu. Terus tuh ya aku jadinya sekarang jadinya bisa lebih kayak ngasih waktu untuk main game, Hmm. untuk nonton, Hmm. untuk ya nongkrong gitu. Mungkin kan kalau liat Instagram aku tuh kayak kalau nikah yang pes jalan-jalan mulu gitu kayak ya maaf gitu. Ya karena ya perlu untuk ini untuk recovering dari kerjaan biar nggak suntuk. Dan aku juga sendiri sekarang paham banget seberapa penting networking gitu ya. Hmm. Hmm. Tadi jadi aku networking terus sama teman ngobrol karena dan networking aku pasti selalu belajar hal baru. Bahkan tadi aku tuh baru dari Jakarta Meet Hmm. belajar kayak oh VTuber tuh ternyata sekarang lagi Ya, bagus VTuber. gitu kan. Ya aku baru tahu gitu kan. Hmm. Ya informasi-informasi kayak gitu. Dan kayak oh anime tuh sekarang industrinya lagi gimana, oh konsep art industri lagi gimana dan macam-macam Hmm. gitu Hmm. ya, Hmm. perkumpulan art gitu kan, nah kayak gitu ya itu oke sepenting itu dan sambil refreshing gitu kayak gitu. Hmm. Jadi aku memberikan waktu-waktu untuk itu, jadi hal-hal yang menurut aku nggak ngebantu untuk ke goalsnya aku nggak kerjain kayak gitu. Hmm. Misalnya kayak kayak olahraga juga perlu gitu kayak Ya, supaya badan kita lebih lebih nggak pegel, nggak punggungnya sakit gitu kan. ya Terus kayak betul. bisa kuat tuh kerja sampai jam 4 pagi ya kan. Hmm. Nah kayak gitu dan aku juga sering refreshing kadang aku pergi pulang aku berenang aku nyelam kayak gitu Ya. ngeliat di kanan kayak gitu jadi dia melakukan supaya nggak burn out sih Hmm. dan sampai sekarang aku belum pernah burn out lagi gitu Hmm. syukurnya. Dan ya tadi aku tuh kemarin sempat kecelakaan dan ketika aku kecelakaan tuh aku kayak pengen cepat-cepat sembuh biar aku bisa kembali bekerja kayak gitu. Aku pengen kerja kayak gitu. Saking udah balance gitu. Ya, Itu aku tuh. cari Jadi balance-nya itu sih yang agak sulit gitu. ya agak Heeh. susah. Kadang kita harus nangis-nangis dulu. Tapi Macam-macam gimana? orang gak ada sih. Iya. Tapi ini ya, apa? Meskipun kita udah burn out, tapi kita masih lanjut terus bekerja di industri gini. Soalnya kan banyak juga kan yang junior artis yang burn out terus kayak oh keluar nggak mau kerja lagi di industri ini gitu kayak wah industri ini berat banget gitu. Itu ada aja yang kayak gitu gitu. Ya, ada Kak ada. Kalau kita sudah menyukai apa yang kita kerjakan, jadi dari prosesnya pun kita jadi senang juga gitu meskipun itu sulit, meskipun ya tadi kita lembur-lemburan, meskipun kita ini itu dikasih feedback ini itu gitu, tapi ya gue menikmati proses ini gitu jadi ya makanya gue bisa bertahan sampai sejauh ini ya karena gue menyukai proses itu gitu loh. Eh, Tapi kok kalau misalnya bagaimana caranya yang supaya aku tuh bisa menyukai prosesnya Kak? Padahal aku sangat menderita di proses itu Kak. Gimana tuh Kak? ya itu tadi sih kalau kata Feng Zhu pekerjaan konsep art itu nggak buat semua orang gitu ya kan jadi kayak ya emang orang-orang tertentu aja yang bisa bertahan di industri ini ya yang itu tadi yang seneng sama pekerjaan ini gitu loh jadi ya kalau gue sih mindsetnya sih dari situ dari kata Feng yang bilang ya ini kerjaan emang nggak buat semua orang gitu ya benar juga gitu ya makanya gue bisa bertahan sampai sini kalau gue sih mikirnya kayak pekerjaan ini fun gitu loh gue bikin game gue bikin orang sampai seneng gitu ngelihat ngelihat dunia yang udah gue buat kayak wah ini lucu ya gitu yang kayak gitu-gitu tuh make everything worthwhile gitu loh kayak senengnya tuh ada di situ gitu kalau misalkan ada yang nge-message gue main game lu lah Yur gitu oh gue seneng Oh, sama game lu gitu terus kayak seneng banget sih. yeah atau gue nonton film lu gitu kayak gitu gitu kan jadi kayak apa ya yang bikin gue balik lagi ke industri ini loh gitu yang kayak gitu-gitu sih
Aku sih dulu tuh sempat berhenti. Aku tuh sempat kayak pengen berhenti gambar gitu kan. Aku masuk jadi agen asuransi. Nah, itu pas aku lulus dari sekolah itu gitu kan. Nah, Ah. tapi kayak aku mikir kayak aduh aku nggak mau gambar, benci banget sama gambar gitu rasanya gitu ketika aku lulus dari sekolah itu kan. Terus Hmm. kayak kayak ketika masuk ke asuransi aku toko ada rasa-rasa yang menyuruh kamu untuk kembali gitu. Hmm. Karena apa? Karena ini yang mungkin udah aku invest gitu kan selama hidup aku gitu Hmm. dari SMA gitu kan. Hmm. Nah, terus kayak em, udah nggak ada yang lain lagi gitu. Aku mau kerja apa lagi nih gitu kan, Ya, gitu ya. loh. Ya. Nah, jadi ada keharusan gitu loh. Jadi ketika misalnya kayak kamu ngerasa kayak, aduh aku nggak mampu, aku udah nggak bisa gitu. Karena kamu tuh Hmm. bukan yang nggak mampu, kamu lagi capek aja gitu. Hmm. Terus tuh kayak kayak kamu tuh sebenarnya bisa, tapi karena pemikiran kamu lagi overwhelm, kepalanya lagi penuh dengan kata-kata yang tidak mendukung kamu untuk lanjut, akhirnya ya kamu merasa seperti itu. Padahal sebenarnya itu kita tuh bisa, tapi Hmm. kita butuh istirahat dulu gitu kan. Kita butuh mikir dulu, kita butuh ngapain dulu untuk kembali gitu. Hmm. Nah, sekarang bisa gitu untuk kembali. Karena kita cuma butuh energi gitu kan. Nah, yang terjadi sama aku pada akhirnya ya ketika aku ngerasa kayak oh ini cuma satu-satunya hal yang bisa aku lakukan, aku kembali lagi ke gambar Hmm. dengan tambahan belajar marketing dari Dari asuransi. asuransi tadi. Jadi iya, jadi akhirnya aku mulai buka commission kan, itu langsung naik Ah, 4 kali bagus. lipat. Jadi dari sebelumnya harga segini langsung naik 4 kali lipat. Yeay, Ah, gitu jadi nice. iya, gitu. Jadi ya udah ngerti pasar, udah ngerti cara ngomong sama orang, cara Iya, nge iya. pitching ya kan. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu jadi ya. Iya. Itu yang terjadi sih. Jadi ya kadang istirahat kayak misalnya Mm-mm. kabur sebentar itu juga pasti Ngebantu sih. itu juga worth it sih, Iya, worth it. ngebantu banget sih. Oke, thank you banget Rizka buat semua insight-nya tadi sangat membantu sekali buat Thank you bikin juga, portfolio. thank you juga Kak Yuli yang udah membawa aku ke sini. Ya, Eh, sama-sama. Wih, selalu dong. Yang mau cek Rizka, ada link Instagramnya gue taruh di bawah dan juga TYA kalau mau cek-cek juga nanti gue taruh linknya di bawah. Oke, sekali lagi thank you banget Rizka buat sharingnya. Ya semoga kita bisa ketemuan lagi terus bisa podcast lagi. next podcast di tempat teh agak deh. Oh siap, kalau emang Kalau mau. ada, dibikin mungkin 5 tahun lagi. Waduh, jangan lah. Nanti kasih tahu aja Bercanda, nanti gue bercanda, bisa. bercanda. Sip Oke, lah. thank you juga ya kayak kesempatannya yang udah dikasih ke aku untuk ada di sini. It was fun to share with you guys. Oke. Kalau yang Oke, buat yang mau daftar ke WBA, cek juga linknya ada di bawah. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye guys. Ah.